Kenapa ya Good Gamer ya, dari tadi Jenis lagi latihan main game Wild Rift tapi kalah mulu. Oh iya, gimana kalau langsung aja Jenis ajak ngobrol professional player dari Wild Rift yang merupakan member dari Bigetron Infinity. Kali-kali kan Jenis langsung jago. Oke, kalau gitu langsung aja kita temui orangnya yuk. Nah, Good Gamer, sekarang Jenis sudah bersama dengan professional player dari Wild Rift dan dia merupakan pro player dari Bigetron Infinity. Di sini sudah ada Steven Ferdianta. Halo, Steven. Halo, Ci. Karena kesibukan lu ngapain aja sih selama masa pandemi ini? Sekarang sih di masa pandemi kan karena udah bergabung ke tim e-sport, jadi ya sibuknya ya latihan, terus kita nge-rank dan juga ikut beberapa scene kompetitif. Scene kompetitif ya. Oke, ini cukup unik nih pilihan kamu karena kamu di sini bermain sebagai pro player kompetitif dari Wild Rift. Tapi sebelum kita masuk ke situ lebih dalam, apa mulanya main game sejak kapan sih? Kalau dari game sih kenal udah lumayan lama ya. Yang awal-awal tuh dari 2012 itu League of Legends PC. Ya, denger kamu tuh sebenarnya arsitek ya, apa lulusan arsitektur ya? Betul. Dan akhirnya menjadi professional player. Apa sih pertimbangan kamu? Kenapa kamu memutuskan untuk menjadi professional player aja nih? Kenapa nggak jadi arsitek gitu? Nah, jadi sebenarnya gue juga baru lulus tuh tahun 2020 yang dikenal dengan lulusan COVID. Oh, nah, jadi lulusan online ya? Iya, betul. Nah, di situ di pertengahan bulan Agustus keluarlah game Wild Rift. Dan di situ lumayan susah lah karena pandemi buat nyari lowongan pekerjaan. Dan karena sebelumnya udah pernah ada base di LoL PC, nah jadi kayak gue mikir apa coba aja ya, siapa tahu ini kesempatan yang nggak boleh dilewatin gitu buat jadi pro player. Begitu sih. Oh, berarti baru recently juga ya lulusnya ya? Betul. I see. Wah, ini berarti generasi yang mengalami wisudanya apakah online kah kemarin? Bahkan belum wisuda. Oh, belum wisuda, masih menanti ya? Sekarang. Oke, kita doakan semoga Steven bisa segera merasakan wisudanya ya. Anyway, terus kamu akhirnya memilih bergabung dengan Bigetron Infinity nih, yaitu divisi Wild Rift dari Bigetron. Ceritanya bisa gabung sama Bigetron gimana sih? Jadi di awal Wild Rift keluar di Indonesia juga, itu udah ada turnamen. Di situ gue ketemu Wynats, teman lama dari LoL PC, dan dia akhirnya join ke Bigetron. Nah, nggak lama kemudian Bigetron pun buka rekrutmen buat pro player Wild Rift. Di situ dia kayak, Steve join dong gitu, coba trial aja, siapa tahu cocok. Nah, dari trial itu akhirnya ngelewatin beberapa tahap dan untungnya juga gue kepilih jadi junglernya Bigetron gitu. Jadi tetap ada tesnya terlebih dahulu ya. Untuk penentuan role-nya di sini kan kamu sebagai jungler, apakah penentuan role-nya itu pilihan kamu sendiri kah atau biasanya dipilih oleh manajemen? Kalau untuk role itu sendiri sih gue milih sendiri. Jadi dari awal trial juga ditentuin apakah kita mau daftar sebagai jungler, mid laner atau role lainnya gitu. Oh, jadi nanti ditesnya berdasarkan pilihan yang kamu mau aja gitu ya? Betul. Dan sebagai player yang sebelumnya nih pernah mencoba League of Legends PC dan sekarang akhirnya beralih ke Wild Rift yang itu versi mobile. Ada nggak sih perbedaan yang paling kerasa selain pasti mekaniknya ya? Dari tingkat kesulitan jauh lebih sulit yang mana? Kalau untuk kompleksitas dan kesulitan tuh punya level berbeda. Cuma yang kita bisa lihat perbedaannya banget itu durasi mainnya. Kalau LoL PC kan bisa lebih lama lah, bisa 2 kali lebih lama, dan di situ membutuhkan fokus yang lebih. Sedangkan kalau untuk Wild Rift ini sendiri gamenya lebih cepat, jadi tetap harus ada adaptasi dan belajar ulang sih tentunya. Tetap belajar ulang ya, walaupun dia adaptasi dari versi PC tapi tetap berbeda ya, nggak 100% sama. Iya, betul. Oke, nah kalau gitu gimana kalau setelah ini nanti kamu kasih tips nih buat para good gamers di rumah yang mau belajar menjadi jungler yang baik di Wild Rift. Tapi sebelum itu proses adaptasi kamu sendiri gimana tuh? Dari PC ke mobile pasti berbeda lah ya, biasa main keyboard, ada mouse gitu kan. Sekarang cuma modal jari. Proses perpindahannya itu gimana sih, Ben? Untuk proses perpindahan sih yang pasti butuh waktu dan tetap harus latihan tiap hari. Jadi penyesuaiannya sih yang susah, kayak yang Jenis bilang tadi, dari keyboard kita pakai banyak jari dan pindah ke mungkin 2, 3 sampai 4 jari doang, itu butuh waktu banget. Kayak sehari bisa latihan 8 sampai 12 jam sebelum masuk Bigetron itu sendiri. Oh, sebelum masuk Bigetron itu kamu ada latihan? Pasti Bigetronnya latihan lagi? Iya. Wow, oke. Tapi kalau menurut kamu nih pribadi, lebih suka PC atau mobile? Kalau untuk suka sendiri lebih suka PC. Tapi udah kebiasaan ya PC ya? Iya, dengan keadaan sekarang kan banyak
game yang udah beralih ke mobile, jadi ya kita harus ikutin juga sih gitu. Mungkin banyak nih dari Good Gamer di rumah masih belum familiar gitu kan dengan game Wild Rift, dan ada berapa champion sih yang bisa dimainkan di game ini? Kalau untuk champion itu sendiri sekarang udah punya 57 champion. Cuma nanti bakal rilis champion-champion lainnya seperti di LoL PC, cuma secara bertahap. Oh, secara bertahap, jadi nggak langsung di-bled keluar semua gitu ya, sama dengan LoL PC. Dan untuk game Wild Rift sendiri, ada berapa role yang bisa dimainkan oleh para playernya? Kalau untuk game Wild Rift itu udah ditentukan oleh Riotnya sendiri. Ada 5 role, yaitu ada jungler, ada mid laner, ada baron laner, dragon laner, dan juga support. Oh, I see. Dan kalau untuk champion favorit kamu tuh siapa aja sih kalau boleh tahu? Kalau untuk champion favorit di jungle itu sendiri sih palingan cuma ada Lee Sin, ada Vi, sama Wukong. Lee Sin, Vi, sama Wukong. Oke, kalau gitu sekarang tutorial yang pengen kamu share ke teman-teman Good Gamer itu untuk memainkan champion jungler yang mana? Kalau untuk di share sih kemungkinan besar bakal pakai Lee Sin karena champion itu sangat sering dipakai orang lain juga karena mobilitasnya tinggi, ganking powernya juga bagus gitu sih. Oke, kalau gitu langsung aja ya Good Gamer, langsung aja kita lihat, ini dia tutorial jungler by Steven Ferdianta. Oke Steven, nah sekarang kita bakal melihat bagaimana sih caranya menjadi jungler yang baik menggunakan champion Lee Sin ya. Nah, pertama-tama apa sih yang harus disiapkan atau hal yang paling penting yang harus diketahui seorang jungler? Nah, dari step pertamanya pas kita milih champion itu sendiri, kita harus perhatiin dulu rune apa dan summoner spell apa yang cocok untuk champion itu. Kalau di sini rune settingnya emang lumayan ribet karena butuh dibaca satu-satu. Nah ini tapi yang biasa kamu pakai gitu ya? Iya, ini yang biasa gue pakai. Ada alasan nggak sih kenapa kamu milih rune settingnya seperti itu? Kalau rune setting itu kita harus lihat dari power champion itu sendiri. Jadi jangan males ya untuk ngecekin dan bacain satu-satu penjelasan dari baik champion itu maupun rune-runenya ya. Betul, dan biasa sesuatu yang harus diperhatikan seorang jungle itu pas champion pick kayak gini. Pas lagi loading screen, kita harus tahu jungle itu mau jalan kemana, lane mana yang harus diprioritaskan, sehingga kita bisa dapat winning condition kita yang baik sebagai tim. Nah sebenarnya peran jungler itu juga penting ya dalam sebuah tim. Nah biasa rute apa sih kalau kamu sendiri sukanya rutenya kayak gimana? Atau rute jungle terbaik menurut kamu? Nah kalau di awal permainan biasanya gue selalu lewat ke river ini dan ngecek ada musuh gak sih gitu. Nah kalau pada jungle ideal itu mulainya di red. Biasanya karena red itu memberikan tambahan on hit damage kepada flip lainnya. Dan monster jungle ini keluar detik 20 permainan. Gitu ya. Beda kalau profesional ya Good Gamer. Jadi ini kita selesaiin dulu monster jungle-nya. Biasanya sih kalau di tim kita di lead atau yang biasanya dibantu ya. Jadi bakal lebih cepat, cuma kan ini practice mode. Nah, di sini kita pakai smite pertama kita biar lebih cepat dan ada bonus regen health ya. Nah, di game kedua ini kita udah mulai harus lihat kalau sebagai tim. Kita harus lihat ke Baron laner dan juga Dragon laner. Lane mana yang kira-kira kita bisa geng. Dari situ kita bisa nentuin rute jungle kita. Misalkan kita emang butuh ngegeng Dragon laner ya kita main rute ke bawah. Dan nanti di tiap lane itu mempunyai Rift Scuttler. Dia bakal muncul di menit 1:25. Jadi misalkan kita gagal geng attempt pun, kita masih bisa mendapatkan objektif lain dari permainan. Jadi memang tugas jungler itu untuk set up mapnya ya bisa dibilang ya. Nah di sini kita misalkan coba geng attempt, kalau gagal kita langsung ke Rift Scuttler ya di sini. Dia nggak sia-sia amat lah ya. Iya betul. Cuma di Rift Scuttler ini biasa kedua jungle itu ngerebutin. Jadi bakal dari berantem. tim lawan maupun tim ini. Jadi apakah itu bakal harus disupport oleh teammates Kak saat mau mengambil atau sendirian itu juga bisa? Itu keuntungan dari kita memprioritaskan lane yang kita kira bakal menang. Ketika kita gagal geng, lane ini akan nge-push dan ngebantu kita di Rift Scuttler tadi. Gitu. Jadi kemungkinan kita menang di kontes itu lebih besar. Gitu. Nah kalau udah berhasil dapetin Rift Scuttler tadi? Kalau udah berhasil biasanya kita melakukan geng attempt lagi nih ke mid contohnya.
Di sini kita minta mid laner kita buat backup gitu. Nah, kalau misalkan kita dapat kill itu udah sesuatu hal yang bagus buat mid laner kita. Dan kita kalau udah level 5 pun itu kita bisa coba buat clearing camp ataupun kita coba geng ngetem lain ke lane lain maksudnya. Cuma yang harus kita perhatikan menit 4 itu udah ada objektif namanya Dragon. Di situ memberikan bonus buff ke tim kita. Makanya kita sebagai jungler yang paling penting itu timer. Timer itu harus tahu kayak menit berapa kita harus balik, menit berapa kita harus geng. Dan kalau kita geng itu kita juga harus tahu berapa lama kita harus nunggu. Kalau udah kelamaan kita harus tinggal, begitu. Oh, I see. Makanya dari tadi aku perhatiin kamu udah pakem banget ya 20 detik ini yang muncul, menit ke 1:20 ini yang muncul. Ya, Jadi emang mainnya bener-bener by time banget ya. ya detailsnya banyak banget yang harus diperhatiin sebagai jungler. Oke. Dan biasanya kalau kita udah dapat scuttler bawah dan dapat scuttler atas, misalkan kita dapat scuttler ini juga, itu mostly jungle udah pasti menang dibandingkan jungle lawannya. Seberapa menentukan sih peran jungler ini dalam kemenangan suatu tim? Jungler ini role yang menurut gua sangat berperan di early game. Jadi tiap tim pasti punya game plan, early game harus ngapain. Nah, jungler ini yang ngatur. Kenapa jungler yang ngatur? Karena jungler ngelawannya creep bot gitu, creep jungle. Dan jungle juga memiliki yang namanya petting. Yang gue bilang tadi ada prio mana, yang mana yang jadi prioritas. Nah, itu petting jungle yang menentukan. Jadi kalau satu lane itu menang ya bukan karena lane itu yang benar-benar menang sendiri, tapi mungkin ada pressure dari jungle. Ya, gitu. Misalkan dengan kita mau geng mid ini aja, dengan kita muncul kayak gini, mungkin mid laner musuh udah takut, kita nggak harus bunuh, tapi kita bisa suruh dia mundur dan Kayak nge-town atau intimidasi gitu ya? ya, gitu. Jadi kayak pressure jungle itu sangat besar lah di game, buat early game. Oke, nah kalau item sendiri biasanya item-item apa sih yang bagus atau bisa mendukung seorang jungler di dalam suatu permainan? Nah, kalau untuk item itu sendiri, rata-rata jungler selalu membeli item ini, namanya Yomu Ghost Blade. Yomu Ghost Blade ini memberikan pasif, yaitu kita dapat movement speed. Sehingga dengan champion jungle yang kita bilang petting harus cepat, nah itu mendukung banget mobilitas, jadi cepat banget buat jalan. Itu. Jadi mobilitas itu penting juga ya buat jungler ya? Ya, mobilitas sangat penting banget. Jadi ngiter-ngiternya perpindahannya, rotasinya juga lebih mudah. Ya, biasa setelah Yomu itu kita beli sepatu dan item defensif. Kalau kita lagi menang, kita bisa beli Trinity Force pada Lee Sin. Kalau misalkan kita lagi event-event dan tim kita kayak sama lah sama musuh, kita bisa beli Guardian Angel. Jadi Guardian Angel ini seperti yang kita kenal di game-game lain tuh immortalnya lah. Kita bisa hidup kembali. Wow. Gitu. Nah, setelah kita balik dari base, kita yang harus perhatiin tadi itu ada objektif namanya Dragon. Nah, Dragon ini juga biasanya di kontes, dan Dragon ini mempunyai buff yang beda-beda. Ada Infernal, ada Ocean, ada Cloud, sama satu lagi yang Mountain. Nah, Infernal ini adalah Dragon yang biasa setiap tim selalu kontes, selalu prioritaskan. Bisa, jadi kalau in a real competition ini bakal berantem nih ya? Ya, kalau di kompetisi asli ini bakal berantem nih 5 lawan 5 di sini. Rebutan semua. Ya, karena di Dragon ini juga efek Dragon ini tuh mendapatkan 8% adaptive damage. Gitu. Jadi semua orang pasti ngincer banget Iya, Dragon iya. ini. Endless trials. Nah, kesulitan yang paling sering dihadapi oleh para jungler itu apa? Kesulitan adalah biasa awal-awal yang sering seorang jungler lupakan itu prioritasnya. Mau game mana. Dan ketika prioritas itu gagal, misalkan musuh udah tahu nih kita mau ke Dragon Lane tapi dia tungguin. Nah, itu untuk mengambil decision B, C, D-nya itu harus cepat banget sebagai jungler. Jadi jungler tuh harus decisive banget. Sebagai jungler juga menurut gua, karena kita melawan bot yang bisa dibilang creep itu bot, kita juga harus memperhatikan lebih ke lane-lane-nya. Jadi misalkan setelah kita mendapatkan objektif A, apa yang harus kita lakukan? Misalkan kita harus push turret, apakah kita harus recall buat mempersiapkan objektif selanjutnya? Itu harus udah diperhitungkan 30 detik sampai 1 menit sebelum actionnya gitu. Nah, kalau tadi kan Steven juga sempat bilang kan, kamu bilang kalau oh ya memang jungler ini biasanya aktifnya ini sibuknya itu pas early game. Tapi masih ada yang bisa dilakukan nggak oleh jungler even di mid game ataupun late game untuk mendukung timnya? Kalau untuk mendukung tim sih, jungler itu biasa ngasih pressure biasa tetap. Jadi kalau misalkan kita lagi nge-push juga, kita sering banget ngasih vision di daerah jungle musuh. Jadi kita tahu posisi musuh di mana dan kita bisa buat start objektif, misalkan turret ataupun Baron gitu.
ada endgame-nya ya. Oke, thank you so much Steven atas tutorialnya. And last but not least nih, mungkin boleh kasih tahu para good gamer di rumah gimana caranya mereka latihannya atau gimana caranya mereka bisa mengasah skill junglernya. Nah, kalau untuk kalian yang mau jadi jungler, pokoknya kalian harus perhatiin timer itu sangat penting. Dan jangan lupa pakai mode practice tool itu buat latihan. Jadi seberapa cepat kalian petting, seberapa cepat kalian bisa ke lane untuk ganking. Nah itu kalian bisa coba dan asah sendiri lah. Karena di Wild Rift ini jungle tuh bisa jadi orang yang sekreatif mungkin di game gitu. Oke, semoga tutorial tadi bisa membuat para good gamer di rumah semakin jago nih skillnya, terutama untuk menjadi jungler di game Wild Rift ya. Buat para good gamers yang kemana-mana, karena setelah ini kita masih bakal berbincang-bincang seru dengan Steven di sini. So, stay tune! Dunia MOBA di smartphone kini diramaikan oleh League of Legends Wild Rift yang merupakan versi mobile dari League of Legends itu sendiri. Meskipun dari luar terlihat seperti MOBA mobile pada umumnya, League of Legends Wild Rift memiliki 5 fakta menarik loh. Penasaran apa aja? Langsung saja kita simak satu persatu. Game MOBA mobile pertama, Riot Games. Riot Games sudah mengembangkan banyak sekali game mulai dari MOBA sampai FPS. Tapi semuanya dirilis di desktop atau PC. Nah, Wild Rift ini menjadi game MOBA pertama mereka yang Riot kembangkan di mobile sekaligus game kedua mereka di ranah smartphone setelah Teamfight Tactics. Serupa, namun tak sama. Kita tahu kalau Wild Rift adalah adaptasi dari League of Legends. Meskipun begitu, nggak semua hal di League of Legends dipindahkan ke Wild Rift seutuhnya, melainkan ada beberapa perbedaan. Contohnya, ada beberapa champion yang memiliki pasif berbeda seperti Wukong dan juga Teemo. Luas map yang lebih kecil, rune yang lebih sederhana, sampai jumlah item yang masih lebih sedikit dari versi PC. Akan ada versi konsolnya. Wild Rift ternyata bukan semata-mata versi mobile dari League of Legends, tapi memiliki fitur crossplay dengan konsol. Sayangnya Riot Games belum mengkonfirmasi lebih lanjut konsol apa nih yang akan kedatangan game Wild Rift. Tidak memakan waktu lama. Sama seperti MOBA di mobile pada umumnya, Wild Rift memiliki pace yang cepat, sehingga memungkinkan para playernya untuk menyelesaikan pertandingan antara 12 sampai 15 menit saja. Berbeda dengan League of Legends yang bisa memakan waktu 20 menit lebih dalam satu pertandingan. Hadir dengan 40 champions. Saat pertama kali rilis, Wild Rift langsung memboyong 40 champion yang bisa dimainkan pemain dan terus-menerus bertambah setiap bulannya. Riot Games juga berbicara saat pembukaan season 2021 kalau mereka berencana untuk meluncurkan seenggaknya 2 champion setiap bulannya. Nah, itu dia 5 fakta menarik seputar League of Legends Wild Rift yang wajib banget kamu ketahui sebelum bermain. Masih di Good Gamer dan tentunya di sini masih bersama dengan Steven dari Bigetron Infinity di sini. Oke Steven, tadi udah dikasih tipsnya, terima kasih banget loh udah dikasih tipsnya buat para Good Gamer di rumah. Semoga Good Gamer bisa mengaplikasikan tips yang tadi sudah diberikan oleh Steven. Nah, yang aku penasaran nih, dari sekian banyak game yang populer di Indonesia, terutama game mobile, sekarang kan populer banget kan, ada genre Battle Royale, ada juga genre MOBA yang seperti Wild Rift. Kenapa sih kamu memilih untuk memainkan Wild Rift? Padahal kan ada banyak game dengan genre serupa di Indo. Nah, kalau untuk memilih Wild Rift itu sendiri, karena gue rasa gue punya pengalaman di low PC, jadi mungkin lebih cepat adaptasi. Dan kalau untuk bermain game yang lain itu, gue rasa udah ketinggalan dah. Jadi kayak udah lumayan susah untuk mengajar player-player yang lain yang udah di atas gitu. I see. Tapi sebelumnya pernahkah mencoba bermain game-game yang populer juga di Indonesia kayak PUBG atau Mobile Legends gitu? Pernah sebelumnya. Oh, tapi nggak diseriusin? Enggak pernah serius untuk main game. Jadi yang emang diseriusin ya League of Legends-nya aja gitu ya? Yap, betul. Dan Wild Rift ini kan sebenarnya termasuk baru banget ya di Indonesia dibandingkan dengan game-game yang sudah ada gitu. Kalau menurut kamu prospek untuk scene kompetitifnya dari Wild Rift sendiri di Indonesia seberapa besar sih potensinya? Kalau untuk scene kompetitif itu sendiri sih berpotensi lumayan besar karena yang dipegang oleh Riot yang kita kenal scene League of Legends-nya juga berkembang banget dan ekosistemnya rapi. Nah, kalau untuk di Indonesia emang belum banyak turnamen yang diselenggarakan.
Cuma udah dapat kalender dari Riot, bulan 3 itu udah dapat pre-seasonnya. Oh. Dan nanti April kalau nggak salah itu udah mulai ada liga-liga besar dari Riot itu sendiri. Oh, berarti tahun 2021 ini kayak aktivasinya nih dari liga-liga besarnya gitu ya. Betul. Dan kompetisi yang udah pernah kamu ikuti bersama dengan tim Bigetron Infinity apa aja? Kalau untuk yang udah pernah kita ikutin sih Asia Brawl, dan juga sekarang yang lagi ongoing tuh yang Zenith League. Jadi itu turnamen se-Asia. Oh, se-Asia. Jadi langsung se-Asia, bukan Indonesia dulu gitu. Yap. I see. Oke, Wild Rift ini sendiri kan bisa dibilang masih game yang baru, tapi sudah banyakkah tim-tim yang udah dibentuk di Indonesia untuk kompetitifnya? Kalau untuk tim-tim besar itu udah banyak banget. Bahkan yang pre-season nanti bulan 3 itu udah ada 8 tim yang invited. Oh, Gitu. wow. Jadi itu udah invited aja udah 8 tim, belum lagi yang qualifier gitu kan. Betul. Dan kita sudah melihat juga ya bagaimana Riot menghandle liga-liganya, dan itu kan luar biasa banget. Tapi pastinya nih kalau suatu game pengen bisa jadi besar banget kan juga kita butuh orang yang ngefans dan juga bermain game tersebut. Jadi boleh nggak kasih tahu ke Good Gamer apa sih alasannya atau kenapa sih mereka harus main ataupun mencoba game Wild Rift ini? Kalau untuk Wild Rift sendiri itu dia punya gaming phase yang lumayan cepat dan lebih butuh details dibandingkan game MOBA lainnya. Jadi Wild Rift ini juga kalau kita lihat sebagai spectator pas orang lagi berantem, pas kita lagi buka fight, itu seru banget deh karena banyak banget yang harus dikorbankan gitu. Bahkan tim kita kadang masuk bisa gak ya gitu, nggak. Jadi semuanya itu udah diperhitungkan. Gitu. Oke, jadi bisa dibilang gamenya juga sangat kompleks ya, bisa dibilang kompleks. Betul. Dan karena kompleksitasnya inilah ini yang membuat game ini menarik ya. Dan Steven, kalau harapan kamu personally sebagai seorang pro player untuk kedepannya apa? Harapan sih nggak banyak, cuma paling dari Riot, dari penyelenggara menciptakan ekosistem turnamen yang baik dan yang berjangka panjang gitu. Dan untuk komunitas ya, yang penting sih menciptakan komunitas yang positif aja, jangan sampai terlalu banyak drama nggak penting, ribut nggak penting. Ya Itu kita nggak penting banget tuh. saling dukung aja deh pokoknya gitu. Oke, thank you banget Steven buat hari ini. Tapi one last question buat kamu, ini kayak pertanyaan yang cukup sulit nih ya. Kalau disuruh milih, jadi arsitek atau pro player? Ayo. Kalau untuk disuruh milih jangka panjang, tetap akan pengennya jadi arsitek. Cuma buat sekarang, gue bener-bener all in buat jadi pro player dan nyampe tujuan-tujuan yang tadi udah gue sebutin. Oke, kita doakan ya Good Gamer, semoga harapan Steven dan juga teman-teman Bigetron Infinity-nya bisa tercapai. Dan arsitek bisa menunggu ya nanti ya setelah mengejar impian yang sekarang saat ini. Thank you so much Steven atas waktunya. Dan buat para Good Gamer di rumah, seperti biasa Jenis nggak akan pernah lupa untuk ingetin buat teman-teman untuk selalu menerapkan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan agar teman-teman tetap sehat selalu dimanapun nih para Good Gamers berada. Jangan lupa untuk terus saksikan Good Gamer, Good Game. Well played. See you, bye.